前辈，死了。此地太诡异了。之御剑。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Bos Qianchen yang mencoba memeriksa dari Tuan Mudaji. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama ia pun langsung mengetahui kalau nama aslinya adalah Jirou Yu, bahkan Bos Qianchen langsung menanyakan. Sebenarnya apa hubungannya dengan seorang yang bernama Ji Wushu? Sontak mendengar itu Tuan Mudaji pun benar-benar sangatlah kaget. Yang ternyata Ji Wushu itu adalah kakek buyutnya. Tentunya ia juga bertanya-tanya bagaimana Bos Qianchen itu bisa tahu tentang kakek buyutnya. Jelas Bos Qianchen sendiri juga sangatlah kaget karena ternyata Tuan Mudaji ini adalah keturunan dari keluarga Zi. Jadi keluarga Zi ini memiliki teknik yaitu mata kepalsuan yang dapat melihat semua kejanggalan yang ada. Tentunya ia pun tak heran sama sekali kenapa Tuan Mudaji bisa melihat energi kematian dalam dirinya. Yang pada akhirnya Bos Qianchen pun bilang kalau senior Wu Yu adalah kebanggaan mulia dari wilayah Wu. Dimana dengan kultivasinya yang sudah di tingkat martial super legend, ia dapat membunuh martial emperor langit 9. Jelas dirinya benar-benar tak menyangka bisa bertemu dengan keturunannya. Tentunya Bos Qianchen pun mencoba menanyakan bagaimana kabar dari temannya itu. Tapi sayangnya dengan paras yang sedih, Tuan Mudaji pun bilang kalau kakeknya sudah lama meninggal. Sontak hal itu membuat Bos Qianchen pun sangatlah kaget. Apalagi dengan ranah martial emperor langit 9, seharusnya ia bisa memiliki umur yang panjang dan bahkan berumur 300 sampai 500 tahun. Jelas, Bos Qianchen pun juga menanyakan bagaimana ia bisa meninggal. Namun di sana Tuan Mudaji tak mau memberitahukan soal detailnya. Melainkan ia malah mengingatkan Bos Qianchen itu sendiri karena memang Hong Ying memiliki cermin ajaib yang bisa mendeteksi energi kematian. Tentunya jika ia ketahuan, maka takutnya Bos Qianchen tak akan bisa melarikan diri. Sontak Bos Qianchen yang mendengarnya langsung menanyakan apakah Tuan Mudaji bisa menghilangkannya. Sayangnya Tuan Mudaji sendiri juga tak bisa menghilangkannya. Tapi ia bilang kalau Hong Ying itu adalah bawahan dari bibinya. Tentunya ia bisa saja membantunya untuk menyembunyikan masalah ini. Jadi bibi dari Tuan Mudaji ini adalah pemimpin dari aula penegak hukum di wilayah Beitian. Yang pada akhirnya ia pun memberikan sebuah penawaran. Di mana selama Bos Qianchen mau mengajarinya dalam memahami domain pedang ini, maka ia pasti akan membantunya menyembunyikan masalah ini. Yang sudah jelas Bos Qianchen juga tak keberatan sama sekali guys. Tapi dengan satu syarat, Tuan Mudaji harus bersumpah tak boleh menyebarkan hal apapun tentang dirinya. Untungnya Tuan Mudaji juga sepakat akan hal itu dan bahkan langsung bersumpah. Dimana ia sebagai Jirou Yu pasti tak akan menyebarkan apapun tentang Bos Qianchen. Jelas jika melanggar dirinya pasti akan meledak. Alhasil sebelum mengajarinya Bos Qianchen mencoba menghilangkan energi kematian di dalam tubuhnya dulu. Yang tanpa diduga dengan sedikit gerakannya saja Bos Qianchen malah bisa mengeluarkan energi tersebut. Bahkan dengan teknik teratai dan bloodline petirnya bos kita malah berhasil menghancurkannya. Sontak Tuan Mudaji yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi di saat yang sama Bos Qianchen juga langsung mengajarinya soal domain pedang ini. Jadi Bos Qianchen hanya mengajarinya soal misteri ruang. Tapi di sana Tuan Mudaji ia lagi-lagi sangatlah kagum. Bahkan ia sampai bertanya-tanya sejak kapan di wilayah Beitian ada jenius seperti ini.
Sedangkan untuk Bos Qinchan sendiri ia pun hanya bilang bisa memahaminya ataukah tidak. Itu masih bergantung dengan Tuan Muda Ji sendiri. Yang pada akhirnya karena sudah mendapatkan jalan mereka masing-masing. Jadi mereka pun mencoba memahaminya bersama-sama. Yang sudah jelas layaknya pemilik Bloodline Pedang Langit. Tuan Muda Ji bisa dengan mudah memahaminya. Sontak Bos Qinchan yang melihatnya karena tugasnya sudah selesai. Jadi ia pun langsung bergegas pergi ke lantai ke-7. Sama halnya dengan Tuan Muda Ji, ia juga bergegas pergi ke lantai ke-7. Sampai di lantai ke-6, Ye Wuming dan Xian Yu pun juga akhirnya tiba. Jelas melihat Bos Qinchan yang sudah tak ada di sana, Xian Yu pun langsung beranggapan kalau Bos Qinchan pasti sudah di lantai ke-7. Alhasil ia pun juga tak mau kalah dan bergegas memahami dari domain pedang di sini. Di luar tempat ujian, semua orang begitu tak menyangka ujian kali ini mereka melihat ada beberapa yang sudah masuk ke lantai 6. Mereka melihat pada sebuah titik cahaya ada 4 orang yang masuk ke lantai 6. Pada saat ini dengan pedenya semua orang mengira jika murid jenius ini adalah para murid dari Sekte Pedang. Tentu saja Ketua Yan yang mendengar itu ia pun tersenyum tipis. Seorang tamu di sana dengan pedenya bahkan memberi selamat kepada Ketua Yan. Namun meskipun Ketua Yan juga yakin tapi dia tetaplah berpura-pura tidak terlalu senang karena katanya ujian warisan belumlah berakhir. Dan mereka juga belum mengetahui siapakah murid yang memasuki ke lantai 6 itu. Akan tetapi para tamu ini tetaplah kekeh jika murid yang masuk ke lantai 6 pastinya murid dari Sekte Pedang. Selain daripada itu mereka terus saja memuji para murid Sekte Pedang yang terlalu luar biasa. Berbeda dengan bibi Tuan Muda Ji, dia malah tersenyum tipis seakan dia meremehkan para murid dari Sekte Pedang. Kembali ke dalam tempat ujian, di lantai 6 diperlihatkan Bos Qinchan dan juga Tuan Muda Ji yang bergegas masuk pada gerbang lantai 7. Sebelum memasukinya bos kita seketika menghentikan Tuan Muda Ji karena katanya bos kita merasakan adanya sesuatu yang janggal dan berbahaya di lantai 7. Oleh karena itu mereka harus waspada dan harus bersiap-siap terlebih dahulu. Seperti biasa Tuan Muda Ji tidaklah mempercayainya. Dia bilang pagoda Jianyi ini merupakan tempat yang suci bagi pendekar pedang dan pasti tidak akan ada bahaya. Meski begitu demi keamanan bersama, bos kita tetaplah waspada dan bersiap terlebih dulu sebelum memasuki lantai 7. Alhasil Tuan Muda Ji pun setuju dan mengikutinya. Singkat cerita keduanya pun masuk ke lantai 7 dan di sana tidak ada apa-apa dan yang ada hanyalah kumpulan pedang yang tertancap di tanah. Namun ada satu hal yang mengejutkan, di mana di tengah-tengah lantai 7 ada seorang manusia yang berdiri mematung tanpa bergerak. Sontak keduanya pun terkejut bahkan Tuan Muda seketika berteriak memanggilnya. Mereka penasaran siapakah orang ini karena dia lebih dulu memasuki lantai 7 sebelum Bos Qinchan dan Tuan Muda Ji. Namun bos kita mengira jika orang tersebut bukanlah orang yang mengikuti ujian pedang bersama mereka. Ada kemungkinan orang itu telah masuk sebelum ujian warisan pedang dibuka. Karena penasaran si Tuan Muda Ji pun menghampirinya dan inilah yang terjadi. Tuan Muda Ji begitu kaget karena melihat bahwa orang ini sudahlah tewas. Bos Qinchan mengatakan kematian orang ini sangatlah aneh. Kematiannya tidak ada tanda-tanda perkelahian, yang bahkan ekspresi wajahnya terlihat sangatlah gembira, namun matanya seperti sedang ketakutan. Jelas ini sangatlah membingungkan. Setelah diteliti, kematian orang ini sama sekali tidak ditemukan sayatan pedang ataupun sebuah pukulan. Meski begitu, bos kita langsung menyimpulkan orang ini bukanlah orang sembarangan. Di mana orang yang berhasil memasuki ke lantai 7 pasti orang yang kuat dan luar biasa. Akan tetapi di masa lalu pada catatan ujian pedang, kenapa orang ini tidak tertulis kalau ada orang yang pernah memasuki ke lantai 7? Dan hanya tertulis seorang kaisar pedang yang memasuki ke lantai 5 saja. Ini sangat aneh dan membingungkan. Dikarenakan tempat ini sangatlah misterius, bos kita pun memutuskan lebih baik mereka kembali dulu ke lantai 6.
Namun hal itu tidaklah terjadi di mana pintu masuk ke lantai 6 seketika menghilang. Selain itu perubahan di lantai 7 juga mulai dirasakan bos kita dan Tuan Mudaji. Semua pedang di sana bereaksi menyerang keduanya. Tak tinggal diam, bos Qinchen mencoba menahan semua serangan pedang dengan kekuatannya. Bisa dilihat ratusan hingga ribuan pedang menghujani mereka. Serangan ini membuat bos Qinchen kewalahan, bahkan ia sempat memuntahkan seteguk darah yang bahkan tubuhnya juga terkena sayatan pedang. Situasi di sana sangat mencekam. Bos kita juga segera menyuruh si Tuan Mudaji untuk membantunya. Dia pun setuju dan mereka pun berjuang bersama-sama. Apakah keduanya akan berhasil melewati ujian lantai 7? Jika penasaran, maka kita tunggu aja di episode selanjutnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.